ya aktivitas yang fun, memang cari yang menarik. Bahkan kecenderungan orang sensing misalnya ketika dia sudah kerja fokus nggak boleh diganggu, diganggu distract. Tapi ada yang lain beda lagi. Jadi kayak gitu sih. Kayak istri misalnya, istri saya tipenya feeling, sehingga ketika istri itu lagi down kelihatan kan, ini bawaan marah-marah nih. Saya sudah bilang, sudahlah keluar dulu ketemu sahabatmu 31 jam. Habis itu keras lagi bro. Kalau dibiarin, aduh rumah bisa-bisa meledak nih. Gara-gara memang yang sekarang butuh istri. Jangan sampai kita mau didik anak, posisi kita lagi emosi, posisi kita lagi drop, nggak bisa. Harus dicas dulu. Kita lowbat dipaksa ya baterainya mati nanti. Kan gitu kan. Gitu sih sebetulnya lebih ke arah sana. Jadi biar kita bisa tahu posisi, biar juga ketika sama suami misalnya atau sama istri, suami juga bisa lebih paham dengan istrinya, istri lebih paham dengan suaminya. Dan ada beberapa banyak kasus dari suami istri yang awalnya sepele jadi masalah. Memang ada tipe-tipe tertentu di Steven itu yang rekomendasinya itu jaga jarak. Tapi kalau insya Allah kalau sudah agamanya oke sih selesai. Cuma kan kadang-kadang agamanya oke pun kalau kita lagi drop jadi masalah juga. Jadi masalah juga kan. Maka sebetulnya Steven itu jadi jalan awal aja. Karena kita diciptakan Allah ini kan pasti punya tujuannya. Nah setiap Allah masih nyiptain kita itu pasti punya tujuan yang jelas dan nggak semua tujuan itu sama. Nah di Steven itu untuk ngotak-ngotakan kita tahu, makanya kan di bahasa Steven itu menghilangkan stupid cost. Biar kita bisa fokus nih ke potensi kita. Kelemahan cukup nggak remedi aja. Potensi kita asah. Karena jangan sampai misalnya kalau tahu Okky Setiana Dewi misalnya, Okky Setiana Dewi itu orang feeling. Orang feeling itu memang kemampuan di komunikasi. Dan kecenderungan ketika belajar memang malas. Tapi dia akan bisa belajar dengan optimal ketika dia mendengarkan atau diskusi. Maka bisa disiasati. Nggak harus dia baca buku, stres nanti orang kita baca buku. Tapi ketika dia diskusi luar biasa. Saya ada rekan-rekan di tes dulu kan ketika promotor kan kita workshop dulu ya. Nah habis workshop kan kita ada tes ujian. Nah ada orang feeling nih dikasih ini materinya berapa ratus halaman gitu kan, baca 1-2 lembar tidur. Tapi dia pintar, dia tahu potensi. Akhirnya besoknya dia datang pagi-pagi. Dia datang pagi-pagi, tanya ke teman tinggi sama teman sensing yang suka baca. Ditanya diskusi setengah jam 1 jam, lulus juga dengan hasil yang sama. Sehingga, nah kayak gini kan ternyata punya semua. Oke, menunjuk kanan. Sini. Sudah kalau muncul ganti. Menunjuk tengah kanan. Oke, jari manis. Oke, kelingking. Sambut, lanjut jempol kiri. Saya izin foto ya. Jadi untuk diurut aja mas. Masih aja mau scan serius banget ya wajahnya ya. Ini enggak? Kok Sudah. Belum. Belum. Jari manis. Ini. Ya enggak ya. Jadi kalau laki-laki itu harus fokus, perempuan itu bisa multitasking. Kadang di dapur sambil beanan, sambil ngomong anak itu bisa, kalau laki-laki nggak bisa. Jadi harus fokus. Makanya ketika lagi fokus, istri manggil, bisa-bisa 5 kali aja nggak nengok tuh. Nah itu karena laki-laki, gennya beda. Nah kalau yang di Steven itu nomor 2, nomor 3. Jadi strata genetik kita terima. Yang pertama jenis kelamin, yang kedua di konsep Steven itu ada belahan otak dominan. Kalau kita nyebutnya mesin kecerdasan. Yang ketiga itu lapisan otak dominan. Kita sebutnya drive, kemudi kecerdasan. Yang keempat itu IQ. Yang kelima itu golongan darah. Maka semakin yang ujung golongan darah itu sifatnya spontan, sifatnya enggak stabil, jadi labil, cuma sementara. Kadang-kadang muncul, kadang-kadang enggak. Makanya kalau kita fokus ke golongan darah kurang bagus. Misalnya masnya golongan darah A, nanti itu kecenderungan dia berpikir di awal, overthinking. Tapi mesin kecerdasannya belum tahu. Nah,
Kalau di Stephen itu ada dua ini yang kita fokuskan, nomor 2 sama nomor 3 tadi. Di belahan otak dominan sama di lapisan otak dominan. Itu kalau kita tahu itu kita bisa paham banyak hal terkait nanti kita itu arahnya kemana. Nah, ya ini yang menarik sih sebetulnya. Jadi kondisi kita saat ini itu namanya fenotip 100%. Nah, tapi yang kita tes sekarang Bu, itu 20% genetik. 80% itu lingkungan. Enggak tanya nih, apa kalau yang dites 20% nih, enggak yang 100% sekalian gitu kan ya. Karena kalau di genetik itu enggak berubah. 80%-nya kita ke lingkungan selalu berubah. Jadi misalnya rencana anak mau ditaruh di Mesir, beda lagi nanti lingkungannya, dan dia kecenderungannya pasti akan mengikuti lingkungan. Jadi kenapa kok di genetik di Stephen ini sangat penting ya? Karena analoginya seperti ini sih. Kalau saya biasanya menganalogikan ada dua, di tumbuhan sama di hewan. Kalau di manusia itu kan kita bedanya cuma di wajah ya. Tapi kita potensinya apa, orang ini gimana, kita kan nggak tahu. Kita tahunya ketika orang tersebut sudah sukses. Misalnya nih Cristiano Ronaldo, oh dia pintar sepak bola. Apa namanya? Ketika Habibie, oh orangnya pintar, bisa buat pesawat misalnya. Tapi ketika kita lihat anak kita, nah kita anak kita jadi apa nih? Jadi Bung Karno kah yang bisa apa namanya mempengaruhi banyak orang, atau mungkin seperti Barack Obama juga, atau kayak apa namanya B.J. Habibie atau Cristiano Ronaldo, kita nggak tahu mau ke arah kemana. Sehingga 20% ini jadi penting ketika kita benar-benar apa namanya awalnya nggak tahu nih. Kayak misal tumbuhan loh ya, tumbuhan itu kalau misalnya saya kasih bibit unggul nih, kira-kira mau ditanam di mana kira-kira? Kalau dikasih kebebasan, kira-kira kalau tak kasih bibit unggul, kira-kira ibu mau tanam di mana Bu? Ibu bebas, seolah-olah satu dunia ini miliknya ibu misalnya, mau ditanam di mana kira-kira? Ini ada bibit unggul nih Bu, mau ditanam di mana? Nah, tempat terbaik di mana? Jangan nanti anaknya mau di tempat terbaik di mana? Nggak tahu. Itu kan gitu. Jejak oma. Di mana kira-kira Bu? Tempat terbaik itu di mana? Harus didefinisikan. Kalau cuma tempat terbaik bingung nanti kan. Punya tanaman nih, tak kasih yang terbaik nih. Udah tak kasih bibit terbaik. Mau ditanam di mana? Bingung. Ini bingung kayaknya. Karek wet apa gitu. Nah, itu yang tak tunggu pertanyaannya. Tinggal tanamannya apa nih? Nah, kadang-kadang kita pengen, orang jawabannya kebanyakan ada yang gini, di pegunungan kan subur gitu. Ternyata tanamannya kurma gitu. Nah, kan repot gitu. Terus ketika tuh hewan misalnya, hewan itu katakanlah ada monyet, ada burung, ada ikan, lomba, kira-kira menang mana? Apa? Monyet, burung, sama ikan, lomba yang menang mana? Nah, Lomba. betul. Jangan sampai genetiknya kerah disuruh lomba renang. Ya kalah dong sama ikan. Gitu kan ya. Nah, seringkali orang tua itu insecure gara-gara kita salah lomba. Melombain anak, harapannya juara, ternyata anaknya kok nggak bisa juara ya, anak saya bodoh itu gimana? Padahal bukan bodoh. Tapi kadang-kadang kita nggak pas meletakkan itu. Itu loh. Nah, makanya di Stephen itu pentingnya di situ. Kita sebisa mungkin menempatkan anak dengan tepat. Pilih yang tak cari. Maksudnya ini mau tak tempatin di mana? Biar potensinya ini keluar. Gitu. Jadi bahkan di Stephen itu ada gini Bu, apa namanya tematiknya tentang menghafal Quran. Jadi semua mesin kecerdasan itu bisa menghafal Quran, tapi caranya beda. Nggak bisa sama. Ada orang tertentu yang pokoknya baca beberapa kali bisa. Ada beberapa orang yang harus dengerin. Daripada dia baca mending dengerin. Nah, ada juga kayak gitu. Makanya kan ada sistem talaki gitu kan ya. Nah, di mesin kecerdasan itu ini. Kalau di sensing itu akronim. Jadi S-nya itu sensing, T-nya itu thinking, I-nya intuiting, dan F-nya feeling. Terakhir insting. Kan Stephen ya. Nah, di Stephen itu sebetulnya di otak kita semuanya ada. Di otak kita semuanya ada dan aktif. Cuma di Stephen itu mempercayai bahwa konsepnya seperti ketika seorang muslim misalnya ada dua orang muslim yang safar, satu itu harus ada yang mimpin ya, harus ada amir kan. Sama.
konsep dari Stephen itu punya 5 bulan otak, tapi setiap orang itu punya pemimpinnya masing-masing. Nah, ketika pemimpin itu dominan, kecenderungannya orang tersebut akan memutuskan, akan berpikir, akan melakukan sesuatu itu sesuai dengan pimpinan otaknya tadi. Semuanya aktif otaknya, tapi kecenderungannya akan ke salah satu otak aja. Gitu. Jadi, nah habis ini sekalian nebak nanti yang mau tes. Yang nggak tes ditebak ya boleh, tapi kan nggak tahu nanti validasinya gimana. Nah, jadi otak kiri limbik itu bawah Bu ya. Otak neokortek yang atas, limbik sebelah kiri itu sensing. Kalau otak dominannya di sebelah limbik sebelah kiri di bawah itu berarti dia dominannya yang sensing. Nah, sensing itu kecenderungannya apa? Kecerdasan di panca indera. Semakin panca inderanya aktif maka semakin baik. Makanya kecenderungan orang-orang sensing biasanya suka yang praktis. Dia dikasih dia belajarnya kecenderungan dicontoh. Ketika nggak dikasih contoh misalnya nih, nak belikan tempe, tahu, berangkat, nggak pernah dikasih contoh Bu. Salah mesti dibalik. Tapi ketika orang sensing dikasih contoh, nggak akan salah. Dan kecenderungannya orang sensing ketika dia semakin pengalamannya, kata kuncinya di pengalamannya. Orang sensing semakin banyak pengalaman maka semakin ahli. Karena dia panca indera, kecerdasannya di panca indera. Sehingga semakin aktif panca inderanya semakin baik. Makanya yang kita sering lihat panca indera yang bagus ya Pak, uang ya kan, dilihat, diterawang, diraba gitu. Nah, persis orang sensing itu. Sebisa mungkin yang jelas. Makanya chemistry-nya orang sensing itu di harta. Harta. Kecenderungannya ke harta. Jadi apapun alasan dia, sebetulnya nanti ujung-ujungnya harta. Makanya orang sensing ketika nggak kaya iman. Gitu misalnya. Nah, kita naik ke atas di neokortex sebelah kiri, thinking. Nah, orang-orang thinking itu kecenderungannya analitis. Dia bisa fokus dan kecenderungannya orang ini pandai. Cuma biasanya kalau sensing ini kan dia karena panca indera, karena nyontoh energinya besar. Makanya salah satu keahliannya dia di memori, kuat di memori. Makanya dia kalau masa lalu dan masa kini itu hebat. Dan dia rajin. Orang sensing itu kecenderungannya disiplinnya tinggi. Nah, ketika orang thinking itu beda lagi. Orang thinking analisa, orangnya pandai, biasanya di kelas-kelas pintar. Dan kecenderungan orang pintar gimana Bu? Yang umum orang kalau pintar itu gimana? Jarang punya teman, iya nggak? Iya kan? Kecenderungan orang pintar banget jarang punya teman, iya nggak? Kenapa? Ya karena memang dia ketika dia menyendiri itu lebih efektif. Dan Efektif belajar. Gini, jadi orang thinking itu ketika keramaian dia pusing. Kecenderungan orang thinking ketika di keramaian dia malas, capek dia itu. Kecenderungannya orang thinking. Makanya bukan berarti nanti nggak boleh teman boleh, tapi yang penting jangan fokus ke banyak orang. Karena ketika dia pandai, dia akan dicari orang, ya kan? Ya gitu aja. Jadi nggak usah fokus dia yang nyari orang, dia yang analis bisa, dia yang dicari. Nah, ini orang-orang thinking. Nah, orang-orang thinking, kalau orang sensing itu salah satu contohnya di Dewa Eka Prayoga. Terus Ipo Santosa itu orang sensing. Kalau orang thinking siapa ya? Anies Baswedan. Lagi nge-hits ya. Siapa lagi? Orang Habibie itu termasuk? Ya, Habib Rizik itu thinking. Orang thinking itu analisanya tajam. Ustadz Adi Hidayat jelas ya. Ustadz Adi Hidayat, saya lupa. Ustadz Adi Hidayat itu kalau nggak thinking intuiting. Apa? Intuiting. Karena di intuiting, nah kita geser ya ke kanan ya. Neokortex sebelah kanan itu intuiting, otak kanan. Intuiting itu kecenderungannya kreatif, inovatif. Dia itu banyak banget ide. Tapi saking banyaknya ide, nggak gerak-gerak. Kenapa? Karena perfeksionis. Karena kebanyakan ide, banyak idenya, tapi ketika mau jalan, kecenderungannya nggak jalan. Makanya orang intuiting butuh teman. Makanya orang intuiting itu dia pandai memprediksi masa depan. Tapi tidak pandai melakukan. Tapi ya kalau pandai memprediksi masa depan biasanya ya masa lalu masa bodoh gitu. Yang lalu nggak penting. Dan orang-orang intuiting kecenderungannya ya perfeksionis tadi. Banyak ide. Makanya orang intuiting ini biasanya orang-orang yang berkebutuhan khusus, kebanyakan ya nggak semua. Kebanyakan dari orang intuiting. Banyaknya ide.
Memang kecenderungannya banyak banget di sini. Dan ini biasanya kalau di orang umum nyebutnya aneh orangnya. Kalau saya unik. Orang intuiting kan unik bu. Orang intuiting ini kecenderungannya ketika ngobrol sama orang biasanya gini. Saya sudah ngasihkan konsep, sudah jelaskan gambarannya, tapi kok orang nggak paham ya kalau di dianya. Orang lain, dia ngomong apa sih? Karena dia ngomongnya kan cenderung masa depan. Karena masa depan jauh banget orang ketinggalan. Mikirnya masa sekarang. Makanya orang intuiting itu orang intuiting itu karena mikirnya masa panjang jauh ke depan, itu dia ini cocoknya sama orang-orang tertentu gitu. Kalau nggak nyambung males dia. Makanya orang intuiting ini termasuk orang yang ini kan pandai. Ini juga yang suka kecenderungan juga biasanya kalau dia akademis ya suka lanjut terus pendidikannya. Tapi kalau di intuiting itu suka karya, dia penting karya, dia butuh karya nyata. Makanya kalau kenal Jenggalin itu kata nama ininya lupa saya. Atas atau apa itu. Nah itu kan dokter kan. Iya dokter. Tapi kan sekarang fokusnya nggak di dokter. Iya. Entertain kan. Iya. Karena di dokter dia nggak menemukan karya. Jadi hidupnya serasa hampa. Padahal dokter tuh bantu banyak orang ya. Iya kan? Iya. Ya kita kalau ngomong dokter, jadi dokter. Nah, jadi dokter nggak penting, yo nggak juga. Tapi buat orang intuiting itu nggak feel-nya dia. Iya. Kalau di bidang kesehatan dia harus yang riset, nemuin sesuatu. Gitu. Kita lanjut yang ke bawah di feeling. Nah, kecerdasan di feeling limbik sebelah kanan itu kecerdasan emosi atau hubungan. Maka orang-orang feeling ini peka banget. Orangnya peka banget. Jadi ketika ngobrol sama orang feeling ini salah satu MK yang potensinya dia punya pendendam ya ini. Jadi orang feeling ini yang punya potensi dendam. Ketika dia nggak suka dengan seseorang biasanya dikecing. Cuma orang feeling itu potensinya besar. Karena orang feeling ini ya termasuk Barack Obama. Orang-orang besar rata-rata di feeling. Termasuk Oki Siana Dewi. Itu orang feeling. Termasuk penemunya Stephen itu orang feeling. Karena orang-orang feeling itu dia memang apa ya? Kalau feeling extrovert kecenderungannya misalnya dia harus membersihkan hatinya, belajarnya lebih enak, banyak masuknya. Jadi orang feeling itu apa ya? Orang feeling itu musuhnya salah satunya itu mengendalikan emosi, yang susah sendiri. Kalau masuk orang dia bisa mengendalikan itu, karena dia peka. Tapi ketika di sendiri, karena dia saking pahamnya, makanya orang feeling sebetulnya harusnya temannya banyak, terutama sahabat. Paling enggak orang feeling potensi punya sahabat yang dia kalau sudah punya sahabat tuh, nah itu jadi tempat cas gitu. Tempat yang klop itu dia kalau lagi suntuk ketemu orang, pokoknya orang feeling ini fokusnya ke orang. Jadi ya dia fokuskan ke orang, makanya orang feeling butuh figur. Kalau kita bisa nancepin figur Nabi Muhammad ke orang feeling, wah dahsyat. Orang-orang yang soleh itu wah keren banget. Tapi memang ya nggak gampang, apalagi kalau solo nggak kelihatan wujudnya kan. Memang orang feeling fokusnya ke orang. Nah, Fokus ke orang itu maksudnya? Fokus ke orang itu maksudnya gini bu. Kalau orang thinking kan kebalikannya. Orang thinking itu kan belajar, pandai. Pandai. Jadi fokusnya dia itu ke pengakuan, bukan ke orangnya. Pengakuan kalau hebat dia dirinya. Tapi kalau orang feeling ke orang lain, bukan dirinya. Yang penting, misalnya nih orang feeling ketemu guru yang cocok, dia akan semangat. Makanya saya pernah ngetes klien, anaknya itu feeling, ibunya kan nggak tahu. Kalau kita misalnya awam bu, nggak tahu anak kita apa ya. Terus anak kita mau SD atau SMP lah, terus dikasih pilihan sama ibunya. Nak, sekolahnya di sini, apa di sini? Dia jawabnya gimana? Di sini mah. Kenapa kok di situ? Soalnya ada ini. Marah nggak kita? Iya. Sing marah mamanya. Kalau ibunya misalnya jadi orang tua, anaknya ditanya, mau sekolah di mana nak? Di sini bun, di sini umi. Ternyata anaknya jawab nih, terus ditanya, kenapa kok di situ? Kan harapan kita alasannya jelas kan? Soalnya di situ ada teman saya, namanya si A. Kira-kira sama marah nggak? Nah, kok harus ikut dia? Nah, ketika saya telisik, bu, orang feeling itu butuh perhatian khusus. Maka belajarnya orang feeling harus didampingi. Nggak bisa dicol. Kalau orang thinking sampai dampingi bu, nggak belajar. Tapi kalau orang feeling beda,
nggak sampai dampingi turu. Iya. Jadi orang feeling itu memang perasaannya kuat dan dia harus ditemenin memang. Dan ketika orang feeling ini ternyata kok dia nggak dapat perhatian di rumah, dia akan cari perhatian di orang lain. Makanya orang feeling ini ketika nggak dididik dengan baik, potensinya juga jadinya juga ya semua sama-sama bisa bahaya. Tapi salah satu yang di feeling itu kan kalau misalnya anak perempuan gak dekat sama ayah itu lebih kalau orang feeling lebih bahaya. Bisa cari teman cowok yang lain, diperhatiin gitu kan, nah tambah bahaya. Tapi ketika dia sudah dapat cinta di rumah, enaknya apa? Ketika dikasih bahkan diperintah sama ibunya yang nggak suka atau ayahnya nggak suka, anak feeling ini akan ketika dapat cinta yang cukup di rumah dia akan karena bahkan dia akan mengorbankan dirinya untuk orang tuanya. Hebatnya orang feeling itu di situ. Tapi harus dekat, ikatan emosinya harus kuat. Nah, terakhir orang insting. Orang insting ini naluri serba bisa. Kalau di intuiting itu indera keenam. Indera keenam itu tapi harus melalui proses berpikir. Dia bisa memprediksi masa depan karena dia baca, karena pengalaman dia. Dari keilmuan dan pengalaman yang dia miliki, dia bisa memprediksi. Tapi kalau orang insting itu indera ketujuh. Kecenderungannya apa ya? Ya tiba-tiba punya firasat gitu kalau dia bisa bersih hatinya. Oh jangan kesini, ada kejadian. Padahal dia nggak tahu tapi dia nggak tahu. Dan orang feeling ini suka nimbrung. Dan orang feeling ini salah satu kan otak tengah. Salah satu yang memang minat terhadap spiritualnya paling tinggi di antara yang lain. Orang insting. Makanya orang insting beberapa jadi Ustadz Felix Xiao, Ustadz Usman langsung. Itu orang insting. Karena orang insting ini bergeraknya langsung, spontan. Cuma orang insting ini kecenderungannya suka jadi orang kedua, bukan orang pertama. Jadi tangan kanan. Orang kedua. Jadi tangan kanan. Nggak pengen terkenal gitu. Nggak pengen makanya Ustadz kan kalau nggak pengen terkenal bagus kan. Kalau pengen terkenal bahaya. Tapi kan ya efek samping Ustadz ya pasti terkenal dong. Makanya kan jaga hatinya lebih enak. Karena bukan itu minat dia. Semakin dia punya banyak peran semakin baik, semakin senang. Dia itu carinya cuma bahagia Bu. Kalau ini tadi chemistry-nya ke harta, thinking itu ke tahta. Kalau intuiting Tahta apa bedanya tahta? Oh, jabatan. Kalau tahta kan kecenderungannya dia harus punya kebijakan. Iya. Kalau intuiting itu kata, makanya dia keilmuan. Dia fokusnya di keilmuan. Makanya orang intuiting ini katanya banyak banget idenya. Orang feeling ya harus divalidasi bener apa enggak nanti itu. Ya kan? Kalau orang feeling itu kecinta, memang dia dicintai banyak orang. Karena dia memberikan cinta banyak orang. Selama tangki cintanya dia itu cukup. Kalau kurang bahaya, bisa jadi masalah buat banyak orang. Karena dia pintar mempengaruhi orang lain. Jadi semua potensi bisa jadi juga kebalikan, tergantung yang ide, lingkungan. Nah yang insting itu bahagia. Pokoknya dia pengen bahagia. Bahkan dia rela berkorban untuk cari kebahagiaan. Itu orang insting. Pertanyaannya nih yang menarik nih, karena dari judgementnya Ayah Farid itu lihat biografinya Rasulullah dan sahabat. Ternyata Rasulullah sama 4 sahabat khalifah ini, Abu Bakar sampai Ali itu beda semua. Nah kira-kira Rasulullah yang mana? Kalau dari penjelasan punya itu kira-kira apa? Aku suka. Bingung mesti ya iyalah. Saya aja nebak saya salah waktu dulu. Saya kira saya feeling ternyata sensing saya gimana? Karena saya suka minatnya juga beberapa di feeling, ke feelingnya. Cuma ternyata ya enggak, ya memang sensing gitu saja. Awalnya saya kayak masih nolak karena kan saya pengennya feeling. kok jadinya sensing gitu kan ya? Ada gimana gitu? Apa rasanya? Ya rasanya ngomong sensing. Jadi memang saya pun nggak langsung bisa menerima awal-awal. Saya kan harus adil ya. Saya pahami dulu sensing ini kayak gimana. Oh ternyata memang sensing. Kalaupun ada feelingnya ya memang oke karena otak kita kan ada semua. Tapi bukan condong ke situ.
Nah, Nabi Muhammad itu insting sempurna, betul. Insting sempurna. Orang sih insting ini bisa jadi penengah, karena dia bisa masuk ke semuanya. Dia bisa memahami sensing, dia bisa memahami thinking, intuiting, dan feeling. Secara nalurinya, secara genetik, orang insting itu paling bisa memahami semuanya tanpa dia harus belajar. Kalau yang lain kan harus belajar dulu nih. Kadang-kadang saya sudah belajar nih, memahami istri, anak, yang saya sudah tahu itu ya keluarnya sensing dulu Bu. Habis itu baru dipikirkan, oh iya ini nggak suka. Tiba-tiba kadang-kadang oh iya sih ini nggak pas. Ya namanya apa ya, sudah genetik kan ya, itu yang sudah aja kita harus tetap membiasakan. Nah terkait yang kedua Abu Bakar, kira-kira apa? Abu Bakar nggak feeling tak? Intuiting. Feeling nggak? Apa ya? Apa? Feeling nggak ya? Feeling, betul. Abu Bakar itu feeling. Feeling. Karena dia lemah lembut. Dia lemah lembut. Abu Bakar itu paling ahli untuk memikat orang. Makanya ketika Abu Bakar mau lengser nih, diganti Umar ya. Ketika mau penunjukan Abu Bakar ke Umar, itu banyak yang protes. Umat ini banyak yang protes di zaman dulu itu. Dan itu yang paling menarik itu ya, kalau dibahasakan sama Ustaz Budi Azhari itu, ini feeling apa ya? Feeling yang dahsyat di peradaban, di sejarah Islam. Karena kalau kita tahu dulu umat muslim di zaman dulu itu nggak suka sama Umar. Kisahnya luar biasa kan. Tapi bahasanya Abu Bakar, nanti ketika Umar jadi pemimpin, dia akan jadi pemimpin yang akan disegani dan akan banyak orang yang suka. Bener kan? Ketika Umar jadi, kemaslahatan banyak terjadi. Nah, pertanyaan kedua, Umar apa nih? Setelah Abu Bakar kan Umar nih, Umar apa? Ya, ini kayaknya butuh banyak baca sirah ini kayaknya nih. Apa nih Umar apa nih Umar? Umar bin Khattab apa? Oh, Umar. Nah, Umar bin Khattab. Seneng banget sama itu tinggi Bu. Enggak. Seneng banget sama itu tinggi. Kayaknya lagi pengen itu tinggi. Umar bukan thinking kan? Ya Umar tinggi. Pandai kok dia. Iya, dia cerdas, bahkan beberapa kali ucapannya kan diabadikan di Quran ya. Umar terkenal memang di zamannya analisanya canggih. Bahkan KTP pertama dengan konsep sederhana dan bahkan konsep terbaik mungkin barangkali ya, kita karena nggak pernah belajar menganalisa, diambil ibrah kenapa ke Umar sampai buat KTP-nya seperti itu. Yang dikasih uang dari negara yang terbesar kan dari keluarga Nabi dulu, orang-orang yang berjasa dalam Islam, misalnya seperti itu Umar seorang thinking. Yang kedua, yang selanjutnya Utsman bin Affan ya apa? Utsman. Gampang ya sama Utsman bin Affan. Kurang dua, tinggal dua. Kan beda semua tadi. Enggak. Utsman nggak kreatif lah. Hah? Nggak kreatif. Utsman. Kalau Utsman aku kok nggak begitu mengikuti. Utsman siapa? Utsman bin Affan. Kelihatannya intuiting ya. Sensei, memori. Oh, kan dia chemistry-nya rahasia. ke harta kan? Oh iya. Utsman itu sensei. Makanya kekayaannya luar biasa. Okay. Sudah saya kasih kata kunci tadi. Orang sensei harusnya kaya. Kaya. Utsman. Oke. Nah, orang intuiting ini ahli. Karena ahli ini terkenal kata-katanya banyak. Ya kan? Ali bin Abi Thalib kan di riwayatnya banyak sekali kan yang ngasih, bahkan sampai ke surga kan. Orang yang paling cerdas itu ya salah satunya kan orang yang memikirkan. Nah kira-kira anaknya tadi apa Bu? Yang tes kira-kira Apa ya saya itu? Karena saya tidak begitu memahami anakku. Makanya saya panggil tadi. Oke. Berarti kita langsung lihat aja ya. Iya. Yang
barangkali kan nyambung sama yang tes yang dulu sih Pak. Iya. Habis itu ini ya. Iya. Masih lagi penasaran. Udah keluar ya. Orang feeling Feeling kok. ternyata orang feeling itu istimewa loh. Wow. Orang feeling extrovert itu kalau dia termasuk yang ini foundernya itu bilang extrovert. Feeling extrovert itu yang menarik di Stephen, extrovert sama introvertnya beda sama konsep di psikolog. Jadi kalau di Stephen yang feeling itu agak unik memang. Feeling extrovert itu justru malah dia kingmaker. Kesukaannya dia gimana caranya orang di Ada sekitar. tuh feeling biasa sama feeling Feeling introvert sama extrovert. X. Introvert sama extrovert. Ini. Jadi drive-nya tadi yang ketiga. Drive-nya kalau introvert itu dalam dirinya keluar, kalau extrovert dari luar ke. Makanya kalau orang extrovert itu kecenderungannya lebih mudah diarahkan. Kecenderungan. Dan feeling extrovert ini ya salah satu sosoknya ya yang punya foundernya ketika dia bisa membersihkan hati ilmunya bisa tinggi banget. Makanya memang yang paling utama orang feeling itu jaga kontrol emosi. Itu ketika bisa kontrol emosi udah siap. Sambil ngetes dulu sebelum saya jelasin feeling. Itu kesehariannya santai biasanya kan kekuatannya di empatik. Kesehariannya itu santai, empatik. Memang orangnya apa ya? Biasanya ini paling bisa memahami orang lain dibanding dari MK yang lain. Kalau orang thinking paling nggak peka. Meskipun tetap cerdas ya, namanya orang kan ada plus dan minus ya. Kalau feeling cerdas banget tapi dia paling nggak peka. Memang harus dituntun kalau dalam kepekaan. Tapi dia mandiri orang tinggi dan orang feeling biasanya mudian. Makanya orang feeling kalau untuk kemandirian butuh didampingi dulu. Tapi ketika sudah ya aman sebelumnya. Ini kan kecenderungan. Nah, modal utamanya di orang feeling itu koneksi. Karena ke orang tadi kan, kekuatan utama salah satunya di pemimpin. Karena dia hebat dalam mengelola perasaan, emosi, sehingga ketika jadi pemimpin ini dia top lah, paling cocok. Terus bisa menjiwai, bisa mempengaruhi, mendengarkan, memotivasi. Nah, kecerdasannya di perasaan. Maka memang menjalankan perasaan banget. Utamakan rasa. Ini orang feeling itu harus pakai rasa. Jadi jangan suruh mikir ya. Disuruh ngerasain. Mikir dong, nggak masuk loh orang feeling. Dikasih dikirim enggak? Nanti ada yang tak kirim Bu. Kalau ini PPT nggak dikirim. Yang ini seperti ini Bu. Nanti yang tak kirim itu poin-poin sama sekalian e-book yang utuh. Jadi secara PG utuh. Personality genetik di dalam konteks TV itu berapa lembar ya? Puluhan per ratusan itu saya kirim. 9 personality sama yang terkhusus misalnya yang anaknya hasilnya feeling extrovert, yang ngasih feeling extrovert. Feeling extrovert setelah lebih dalam. Kalau yang ininya enggak Bu. Bentuk filenya beda. Kalau ini kan tak jadikan poin. Iya. Nah, kalau yang itu nanti lebih detail. Nah, kalau ibunya lebih suka apa namanya kata-katanya panjang, nah dibaca aja nggak apa ya. Suka minum. Aku tak senang poin aja. Nah di feeling itu memang fokusnya ke persahabatan. Persahabatan, kehebatannya di komunikasi. Biasanya nyantai memang. Nggak bisa serius, kalau seriusnya dimiliki sama orang thinking. Salah alamat nanti. Memang kalau nyantai ya memang orang feeling gitu loh. Nah, bawahnya santai. Nah, cara belajarnya memang mendengarkan. Jadi makanya diskusi, mendengarkan itu efektif. Apalagi ketika yang ngasih materi itu buat dia figur banget. Kalau memang kita bisa mengarahkan guru harus kita hormati. Ahli ilmu harus kita hormati misalnya. Kita harus menghormati orang-orang yang ahli. Insya Allah orang film ini kalau sudah paham itu enak sih. Siapapun gurunya dengerin gitu. Nah ini gambaran otak orang film. Jadi orang film ini feelingnya potensinya 100%, insting ini selalu 100 terus ya, insting karena otak tengah, sensing 40, intuiting 40, dan thinkingnya 20%. Makanya kalau orang feeling disuruh jadi ketinggingan itu susah, butuh energi besar. Makanya ketika orang feeling disuruh belajar, ya kalau nggak mau atau susah, itu wajar gitu. Memang harus pakai
trik gitu. Memang harus dikasih tahu kenapa kok harus belajar. Jadi orang feeling itu kecenderungan ketika dia belajarnya rajin biasanya ya, karena misalnya memang Rasulullah mengajarkan ini, atau saya disuruh sama umi saya, disuruh bunda saya, disuruh bapak abi, karena mereka dapat feelnya dari orang tua saya sudah berkorban banyak misalnya kan, sudah selama ini baik sama saya harus mau dengerin orang feeling. Jadi bukan gara-gara materinya, bukan, ini gara-gara orang. Itu kecenderungan orang feeling. Makanya berarti kalau masnya tadi sampai mau dengerin sama bundanya, tadi bundanya ini di mata mas siapa? Mas Aca itu sudah bagus, Bu. Tinggal gimana ngarahin, jangan sampai figurnya kayak ibu aja. Mudah-mudahan diarahkan sambil ahli ilmu harus dihormati misalnya. Dimanapun berada, apalagi ahli ilmunya ini orang ahli ilmu dalam agama. Bahkan ahli ilmu yang di materi biasa di luar agama aja harus kita hormati, apalagi yang ahli ilmu dalam agama. Kan gitu misalnya. Makanya kenapa saya nyekolahkan anak di Kutab? Karena di Kutab saya jujur banyak belajar di situ juga. Kutab punyanya Ustaz Budi Azhari. Ustaz Budi Azhari. Tapi nggak enak, nggak dapat ijazah. Nggak dapat ijazah. Di situ nggak ada. Nggak dapat ijazah. Jadi memang fokusnya beliau itu belajarnya iman dan Quran. Jadi ya apa namanya, belajar iman sebelum Quran. Ada. Ya, jadi umur 5 tahun, 5 sampai 7 tahun awalnya. Sampai nanti 12 tahun kotak awal. Berarti itu paket. Paket gimana? Sebetulnya kalau di Kutapnya nggak ada, tapi kalau misalnya ibu biar jaga-jaga mau paket di luar boleh. Oh, nggak difasilitasi di situ. Enggak, difasilitasi. Memang Ustadz Budi kan di Kutap itu kan slogannya gini, bermodal keyakinan, mengharap kebesaran, berharap kebesaran. Maka memang ya harapannya kalau masuk Kutap ya lanjutnya ke madrasah. Madrasah Al-Fatih memang disiapkan sama beliau. Harus masuk madrasah gitu. Enggak harus masuk, cuma harapan Ustadz Budi kan nggak bisa maksa Ustadz Budi kan, masa masuk Ya. harapannya Maksudnya berarti planningnya ke madrasah. Planningnya ke madrasah. Untuk pekerjaan umum itu enggak. Enggak. Jadi kalau di madrasah Ustadz Budi sebenarnya punya pos-pos yang memang sudah disiapkan karena mau menyiapkan generasi kan. Karena Ustadz Budi itu terinspirasi dari penaklukan Roma. Kan pasti akan terjadi kan. Iya. Makanya kan namanya Al-Fatih. Makanya dari apa namanya Sultan Al-Fatih itu kan yang menaklukkan Konstantinopel. Padahal di masa kecilnya walaupun anak sultan ya nggak pintar juga, nggak langsung beradab, tapi nakal kan. Kalau kita bisa baca sejarahnya, makanya yang diangkat ini Al-Fatih. Nggak diangkat Ustadz Budi Azhari. Nggak mau, karena beliau merasa Budi Azhari itu apa sih? Nggak ada dia apa-apa. Makanya balik lagi, kalau orang-orang yang film itu dirasakan, coba merasakan. Memang ya kecerdasannya di perasaan itu peka banget. Makanya ketika perasaannya ini terluka, orang film bahaya ini. Iya, sangat. Bener ya, berarti sangat perasa ya. Sangat berasa. Orangnya lembut banget. Sangat. Orientasinya itu pada orang-orang feeling. Makanya saya bilang tadi itu ke orang. Ya tentang perasaan. Orangnya ramah, hangat, empatik, simpati itu memang sudah biasanya mudah tersinggung. Dan memang orang feeling. Tapi dia ketika spiritnya sudah cerdas, ini bisa ditekan. Yang penting bisa dialirkan. Jangan sampai ya kayak tertekan macam-macamnya itu dipendam dewe. Dialirkan maksudnya? Dialirkan ya butuh ngobrol tuh. Oh iya. Butuh diobrol dengan orang-orang yang tepat, jangan sampai ngobrolnya enggak ke orang yang tepat. Kalau bisa ngobrol ke Allah lebih baik gitu kan. Iya. Suka ngobrol, bisa meyakinkan orang. Makanya kan pemimpin tadi. Orang feeling itu pinter banget meyakinkan orang. Kalau salah satu figur orang feeling itu ini Jamil Azhari, tapi feeling introvert. Feeling introvert itu memang suka populer sih. Kalau Jamil Azhari ini kan kalau ibu pernah ikut training, ikut seminarnya itu jago banget membolak-balikkan hati. Jadi tiba-tiba kita dibuat sedih, dibuat bahagia. Memang kehebatan orang feeling kayak gitu. Tiba-tiba membuat orang yang awalnya, jadi orang feeling itu kalau di marketing misalnya itu soft selling, nggak mau jualan yang belak-belakan ke orang sensing. Dia harus bahasanya lembut banget.
nyuruh beli buat punya dia, tapi dia nggak nyuruh sama sekali, nggak ada kalimat perintah. Itu hebatan orang feeling. Makanya orang feeling biasanya itu kalau marketingan hebat. Cuma memang lebih seneng dia ketika marketingan orang lain daripada dirinya sendiri, nggak pede. Tapi ketika marketing orang lain jago. Marketing orang lain maksudnya? Sosial. Yang kayak misalnya yang kenalkan apa gitu, kenalkan ini misalnya. Orang feeling dia akan lebih all out kenalinya karena bukan punyanya dia. Kalau punya dia terasa sungkan, kayak enak kok aku nawar produkku dewi sih. Kalau orang sensing nggak gitu, belak-belakan. Beda. Orang sensing beda lagi. Nah, itu salah satu kehebatan orang feeling. Makanya kan chemistry-nya cinta. Kalau belak-belakan, orang banyak yang nggak seneng. Tapi kita butuh tetap aja datang kan. Cuma kan orang feeling karena dia chemistry cinta, makanya dia lebih nggak pede ketika nyampein dagangan dia sendiri. Tapi dagangan temennya dia akan pede. Ketika nyampein orang lain dia akan pede. Nah ini yang kurang baiknya lah di sisi feeling itu memang tidak logis ya, karena dikebalikan sama tinggi ya. Orangnya nggak bisa logis, susah lah, lebih susah, tentunya susah, mudah emosional. Makanya memang harus dikontrol. Ketika bisa kontrol emosi orang feeling ini, kalau bahasanya disiplin, naik matrasnya bisa cepat. Sukanya ngerayangnya ya memang kemudian kan cengeng, mudah nangis. Walaupun mungkin kalau laki-laki nggak mungkin kelihatan ya. Dia nangis kalau sakit gigi aja nangis. Ya, kalau itu mah semuanya kayaknya Bu. Enggak hanya orang feeling gitu katanya lebih sakit gigi daripada sakit hati ya kan. Suka agak enakan. Memang kecenderungannya mandirinya lebih lambat, susah. Lebaynya sangat. Nah, kalau sama orang feeling nih, kita kalau muji lebih nggak apa-apa. Tapi kalau yang lain, apalagi thinking, jangan mujinya lebih-lebih. Anak saya yang pertama itu thinking, kalau dipuji 2 kali dia kabur, males. Orang thinking gitu. Tapi orang feeling seneng, dipuji lebih seneng. Yang penting tulus, jangan dibuat-buat, ya tetap aja nggak enak. Kan? Berarti suka dipuji? Ya suka aja, semua orang sebenarnya suka dipuji. Cuma kalau orang thinking nggak suka berlebihan. Kalau feeling agak berlebihan nggak masalah. Lebay kan, makanya lebay sangat. Kita lebayin pun seneng aja. Berlaku laki-laki perempuan seperti itu? Berlaku, yang penting tulus Bu. Jangan lebay terus habis itu nggak sesuai nih, ya nggak enak kan dong. belum kemelet. Nah, hal-hal yang dilakukan terhadap orang-orang dengan dengan feeling kan. Katakan dengan, pokoknya intinya kalau orang feeling, kata kuncinya salah satunya itu kalau kita setuju aja, itu senang. Iya sih, kadang-kadang itu lebih senang. Salah satunya hargai usaha dan kontribusi mereka. Ya, karena memang ya peka tadi loh. Iya. Dan memang kalau di pekerjaan mungkin kalau yang sifatnya bukan komunikasi, ya mungkin nggak akan sesempurna orang thinking gitu. Makanya kita fokusnya kalau dia, karena dia fokusnya ke orang, ketika dia juga ya dihargai, pasti dia senang. Dikenali legitimasi perasaan. Dia lagi sedih, lagi gimana, semakin kita bisa kenal, semakin enak kita ngobrol. Jadi ibunya bisa mendekati anaknya kayaknya optimal sampai disuruh ke Mesir aja mau berangkat ya. Kalau orang feeling kan nggak mau, bener-bener biasanya ngurung diri atau gimana. Bicara tentang kepedulian Anda. Senyumlah dan pelihara kontak mata. Nah, sama orang feeling jangan sesekali kalau ngobrol disambi, nggak enak ya sama orang. Walaupun mungkin kalau lagi sungkan misalnya jangan dilanjut-lanjutin tuh. bisa bahaya nanti, karena memang suka diperhatiin. Ramah dan penuh pertimbangan. Orang feeling ini visinya jauh besar, tapi memang kalau secara energi nggak sebesar sensing. Makanya gampang sama. Makanya orang feeling kan potensinya pemimpin aja, jangan yang ngerjain. Gimana? Pemimpin. Jadi ketika pemimpin dia kan nggak banyak ngerjain, banyak mikir. Banyak mikirin Kalau visi orang feeling masih bisa. Kalau otak kanan itu berpikirnya lebih nggak berurutan. Visinya lebih bagus. Orang otak kiri itu yang dipikirin masa sekarang. Tapi dia lebih praktis. Nah, paradoksnya orang feeling itu pandai berempati tapi suka terpana pesona. Kalau laki-laki itu potensi terburuknya ya, itu jadi playboy.
Karena orang feeling hebat. Orang feeling itu dia kalau ngelepek-ngelepekin orang perempuan paling jago gitu. Gitu. Iya, orang feeling ini buat kelepek-kelepek orang paling jago. Makanya potensinya jadi playboy saya harus sampaikan kan ya, yang jeleknya juga gitu. Sehingga makanya tangki cintanya harus oke terus nih. Kalau dia dapat materinya nggak pas nih, makanya dia di Solo Komsel termasuk bahaya karena di Indonesia ini banyak hancurnya. Maksudnya? Ya di Indonesia kalau kita di lingkungan saya tuh miris kalau lingkungan, makanya kan kenapa salah satunya anak saya dia taruh di Kutab, karena saya nyari lingkungan yang baik, tadi kan susah. Iya, sekarang enggak hanya pondok pun sama. Karena pondok jadi pelarian. Iya, di pondok sama, makanya. Dan di pondok rata-rata sekarang apalagi yang menyedihkan itu pondok itu misalnya di ITS nerima penghafal Quran, habis hafal sudah hafalnya ditinggal, yang penting masuk ITS jalur khusus gitu kan. Nah kan repot, visinya jauh ke depan tapi mudah menyerah. Memang orang feeling Mudah menyerah. ya, karena energinya sedikit juga. Istri saya feeling. Nah tapi unik nih masnya tadi golongan darahnya A ya. Golongan darah A itu kecenderungan awal seperti orang thinking, overthinking, dipikir banyak hal dipikirin dulu. Jadinya overthinking. Tapi ini munculnya nggak sering, makanya yang harus kita latih yang feelingnya aja. Harusnya orang feeling tetap bisa punya banyak teman. Sekarang banyak teman enggak? Banyak. Masih banyak, alhamdulillah. Berarti masih menang lah, ininya kalah. Karena golongan darah A itu kecenderungan di awal biasanya ketemu orang dipikirin dulu, ini orangnya gimana ya. Jadi ketika orang Tapi dia kalau cari teman yang sefrekuensi. ya biasanya kecenderungan karena A di golongan darah A. Orang tinggi ketika ketemu sama orang, kok orangnya itu kok susah nyambung, males bu. Ayo masuk sini. Cenderungannya ketika dia nggak nyambung, kok ini kok kurang, itu orang tinggi males. Makanya kalau ada gitunya wajar. Tutup lagi, Pak. Karena kecenderungan awal sifatnya spontan sementara dan labil itu anaknya tadi tinggi. Makanya kecenderungannya walaupun suka ketemu orang, awal-awal masih dipikir-pikir dulu. Iya. Ini orangnya cocok gak ya? Pikirannya gimana? Karena orang tinggi, anak saya tuh thinking ya. Itu ya Allah bu, kalau ke desa kan ya gimana ya? Desa kan biasanya mesti saling ya. Iya. Itu nggak mau saling loh. Nah, itu sampai dulu gila-gila ini kenapa nih anak ya Allah? Saya pun nggak bisa didik atau gimana gitu. Setelah kenal ini, ternyata saya ya memang harus dikasih. Jadi orang thinking itu gini, ketemu orang itu harus dijelasin dulu. Ini orang ini siapa? Kenapa harus saliman? Manfaatnya dia buat apa? Ya gitu bu, harus detail. Makanya ketika saya sudah enaknya ketika kenal tahu agama kan kita harus hormat sama orang. Salah satunya dengan salaman bla bla bla. Ketika dia paham itu paling butuh satu aja. Kenapa kok saya harus salaman dengan orang ini? Ini muslim atau bukan? Itu bahkan bahasanya kan kalau di kitab kadang-kadang non muslim kan memang di bahasa Quran kafir ya, kayak enak ya. Nah itu yang perlu diluruskan kadang-kadang. Makanya dia ini orangnya gimana harus dihormati itu kenapa? Nanti kalau non muslim pertanyaan lagi repot. Itu tadi F ke O maksudnya? Golongan darah. Ini golongan darah. Ya, maksudnya kan kalau O itu F, feeling. Kalau AB itu sensing, kalau A itu thinking, kalau B itu intuiting. Jadi kecenderungan di awal. Ini respon golongan dari golongan darah. Nah, golongan darah sesuai dengan konsep Stephen itu begitu. Kalau masanya di A berarti thinking, respon awalnya. Berseberangan sama feeling. Makanya kan tadi overthinking. Dipikir-pikir dulu. Itu paling kok keliru aja. Setahu aja O. Oh iya dah. Iya, saya itu maksudnya Pak, yang A itu yang cewek-cewek itu. Sama kayak ayah ini. Tapi kalau harusnya dia misalnya di awal mikir dulu itu ada benernya kalau tinggi. Misalnya kalau ketemu orang dia harus dipilah-pilah. Seperti itu. Ya berarti bener. Oh gitu. Iya. Tak pikir oh ya. Jadi nyambung memang. Jadi Masa anak semuanya kayak ayah semua. Ini anak ibu AKB Pak bisa mbok itu. ya harus dites biar Berarti Bu menang dewe nah. Iya iya.
Nah, di teori sirkulasi Stephen itu menarik ini. Nah, ini yang Teori sirkulasi. ini yang menarik. Makanya kenapa orang tua juga harus tes, kenapa anak, bahkan satu keluarga itu kalau bisa gini Bu, di circle kita itu semuanya tes biar kita tahu. Nah, bisnis misalnya ya. Di bisnis kita sebagai pemimpin yang baik itu punya tim yang kayak gimana sih? Jangan sampai misalnya kita punya tim feeling juga, kan eman, nggak bisa saling melengkapi dong. Fungsinya tim itu kan melengkapi. Ya kayak Rasul tadi punya sahabat, ada Abu Bakar yang feeling, ada Umar yang thinking, ada Utsman bin Affan yang sensing, Ali bin Abi Thalib yang intuiting. Nah itu tim yang luar biasa itu. Dan kalau sama nggak keturunan tuh itu, maksudnya bukan, saya sensing, istri saya feeling, anak pertama thinking, anak kedua insting. Nggak ada yang sama Bu. Terus kalau nak sama nggak masalah. Sekarang memang sudah dikasih Allahnya gitu loh. Nggak, maksud saya ini kan kalau keluarga kan dikasih Allah mau nolak gitu. Iya. Maksudnya saya misalnya bangun tim misalnya. Iya. Terus ketika dia circle itu kecenderungan itu biasanya gini, saya sensing ya. Teman saya paling banyak itu kan udah thinking feeling. Kecenderungannya. Yang lain ketika memang dia sudah matranya naik. Karena ketika kecenderungan apa ya, kalau di bahasa Stephen matra naik itu artinya dia sudah bisa mengendalikan dirinya sendiri. Nggak harus misalnya seorang intuiting itu secara naluri akan melakukan sensing. Makanya orang sensing ke intuiting itu biasanya nggak enak, nggak terlalu senang. Karena dia kalah power, dia energinya habis. Kalau standar ya. Tapi ketika intuitingnya cerdas, sensinya cerdas, ini bisa jadi mentor yang baik buat sensing itu. Jadi dia bisa belajar di hal-hal yang bahkan dia nggak di kelemahan dia. Sehingga di kelemahan itu dia bisa paham, oh saya bagian ini nggak usah sok-sokan gitu lah. Nah, bukan bagianku gitu. Jangan sampai ngambil bagian yang memang bukan dari potensi kita. Dan kita jadi tahu untuk apa namanya nambah ini kita butuh yang lain. Jadi misalnya gini, orang feeling ya, maksudnya tadi itu berarti dia secara naluri akan mendukung orang sensi. Dan secara naluri dia didukung sama orang intuiting. Dan dia secara naluri terbaiknya menjadi mentornya orang thinking, dan dia ditaklukkan sama orang insting. Nah, ketika sama orang insting, energinya pasti habis banyak. Insting itu tadi yang apa ya? Naluri serba bisa. Oh, serba bisa. Otak tengah. Rasulullah. Nah, enaknya di Stephen itu nyambungnya sama Rasul sama sahabat. Jadi kalau kita mau optimal ya milih aja kita yang mana potensi kita terbaiknya ya di situ. Saya berarti role modelnya salah satunya di Utsman. Padahal saya sebenarnya Umar ya. Nggak apa-apa. Tapi paling nggak bisa tahu yang hal-hal yang memang potensi kita di situ. Tuh orang feeling dukungnya orang sensing, dan orang feeling didukung orang intuiting. Dan ini nanti nyambung juga misalnya pasangan ya. Pasangan yang direkomendasikan sama Stephen, misalnya feeling sebagai suami, baiknya istrinya intuiting, rekomendasi pertama. Karena intuiting itu mendukung feeling, atau thinking, karena thinking ditaklukkan sama feeling. Kecenderungannya nurut. Masalah istri ini kan apa? Nggak tahu ya. Masalahnya kalau nggak itu nggak jadi. Belum selesai saya ngomong. Ini kan rekomendasi yang memang apa ya, secara umum Bu. Jadi kan kita kan kalau belajar, makanya kalau belajar nggak kompleks saya diprotes ya, terus yang nggak direkomendasi Stephen mau bisa cerai kan ya nggak gitu juga. Nggak gitu juga. Terus yang ketiga itu suami mendukung istri. Nah yang dua terakhir yang tidak direkomendasikan itu apa? Sesama feeling, sama ditaklukkan sama istri. Kenapa kok seperti itu? Yang dua jangan, itu menarik ini. Di teori Stephen itu ada yang menarik. Jadi kalau yang tidak direkomendasikan Stephen itu ada beberapa yang disarankan sama Stephen. Ketika memang ini pengecualian ya, ketika memang di luar tiga itu kalau dia cerdas sama-sama, dan di bahasa Stephen cerdas, kalau di bahasa saya kalau dia paham agama dengan baik, sebetulnya aman. Pasti aman. Kembali ke agama. Kalau agama sudah tinggi masya Allah aman. Nah, Stephen ini kan gerbang awal, dan itu relate memang. Dan di dua jangan itu salah satu rekomendasinya itu kalau ketika dapat yang sama atau ditaklukkan sama istri, rekomendasinya apa? Frekuensinya dikurangi. Jadi jangan sampai di rumah ketemu, tempat kerja ketemu,
tempat main ketemu lagi, biasanya bermasalah kalau nggak agamanya kuat. Karena pas secara genetik dia akan bosen di jangka panjang, karena nikah ini kan ibadah panjang. Mungkin saat awal-awal kalau sesama feeling cocok kan, wah kabeh sesuai, aku seneng ini, kamu seneng ini, tapi jangka panjangnya itu ilfil. 1-2 tahun pertama mungkin masih oke. Masuk di 3 tahun 4 tahun itu bermasalah. Dan ada beberapa kasus memang ada yang orang sudah dia sama feeling kan, dia sudah tahu Stephen tapi dia nggak terapin konsekuensi Stephen. Jadi dia cuma saya insya Allah bisa antisipasi, ketemu sering nggak apa-apa. Kan dia termasuk mungkin orang yang pengennya sama pasangan sering ketemu nih. Nah tapi kalau yang 3 rekomendasi tadi, kalau nggak ketemu jadi malah musibah yang lebih besar. Jadi ada memang pasangan tertentu yang baiknya sering ketemu, ada yang baiknya malah sering ketemu. Itu salah satu rekomendasi Stephen. Terus yang kedua itu dihadirkan trilateral, maksudnya orang ketiga, bisa anaknya misalnya, karena anaknya bisa mengalirkan sirkulasi, atau pihak ketiga kalau sampai parah. Harus ada misalnya, kadang-kadang kan ada pasangan yang masih sama orang tua, sama mertua, ternyata bagus loh untuk orang tertentu. Terus yang ketiga yang mau naik mata tadi, yang agamanya baik, yang di Stephen naik mata tadi, yang bisa jadi MK yang cerdas. Itu sih. Jadi kenapa kok di Stephen itu disarankan tadi, itu memang ada alasan. Yang 3 awal itu lebih baiknya sering ketemu, yang 2 jangan, itu PKD jangan ketemu. Kenapa? Makanya saya setelah belajar Stephen, saya jadi tahu kenapa sih orang yang LDM kok bisa bertahan di rumah tangganya. Justru itu jadi biar rumah tangganya bertahan, bro. Allah buat kayak gitu di awal biar bertahan. Ketika sudah kuat, agamanya makin mantap, bertahan. Sama pun nggak apa-apa. Cuma memang yang menarik gini, saya melihat dari konsep Stephen itu, ternyata ketika dapat pasangan yang memang bukan direkomendasikan ya, karena potensi konfliknya makin besar kan ya. Ketika dia bisa, wah berarti salah satu ujian terberatnya dia di pasangan. Karena kita ujiannya masing-masing beda-beda, ada yang diuji ekonomi, ada yang diuji macam-macam. Nah, kita berusaha untuk menerka ya kemungkinan ya orang-orang yang di 2 jangan ini salah satu ujian terberatnya dia di rumah tangga. Berarti hebat. Bukan berarti justru malah jangan terus diceraikan gitu, jangan habis itu sudah mau taruh nggak jadi. Paling nggak jadi, kita lebih paham. Kita yang penting nyiapkan konsekuensi tadi. Kita siap nggak dengan konsekuensi tersebut. Ketika nggak siap ya jangan lanjut, itu kan emang. Ketika siap ya gas aja, nggak masalah. Karena sudah siap kan konsekuensinya seperti apa. Kan nikah pun sebelumnya nggak tahu, makanya kan ada ta'aruf salah satunya biar kita lebih mengenal kan. Itu aja ada yang bocor gitu, nggak tahu loh kok orang ini ya kan. Kan gitu. Fungsinya seperti itu. Nah misalnya ini feeling tadi aku, mentornya itu insting, coachnya itu intuiting, karena intuiting mendukung. Bedanya mentor sama coach apa? Kalau coach itu fungsinya mendukung, murni mendukung, jadi positif toh. Tapi kalau mentor, dia berani untuk ngasih tahu, ngarahkan, ngedirect orang ini. Ketika salah harus diluruskan. Jadi, maksudnya ketika mentor fungsinya bisa lebih ke nasihat. Makanya ketika ini menasihati ini nggak masuk ya, susah, sebenarnya susah. Ketika ini kita gampang, ngomong sidik langsung masuk. Nah, itu kejadian saya kemarin habis tes di daerah Sidoarjo. Satu keluarga saya tes dulu. Jadi mbahnya, suami istri sama anaknya satu masih. Nah, anaknya ini seorang thinking, ibunya itu sensing, ayahnya itu intuiting, mbahnya juga intuiting. Ayahnya kan intuiting kan suka bebas, nyantai lah orangnya. Orang intuiting itu suka kebebasan. Jadi cara didik orang, komunikasi, kecenderungannya ke situ juga, ngasih kebebasan orang lain. Nah, anak ini thinking. Setelah naluri, ibunya harusnya dukung anaknya. Nah, karena ibunya sensing, disiplinnya tinggi, di hal-hal tertentu itu ketat kan. Orang sensing itu disiplinnya tinggi, makan harus selesai. Makanya kadang-kadang dia akhirnya gimana ya komunikasi ke anak biar efektif. Terus ketika ketemu sama adik ipar ini feeling secara naluri menaklukkan thinking, ngomong sedikit diturutin bu, dia kan bingung. Kok kan? Iya, sama ibunya malah nggak nurut. Nah, kan jadi kayak insecure gitu ya. Makanya saya bilang,
Kalau sensing itu salah satu terberatnya memang itu menurunkan kualitas kedisiplinan. Secara naluri memang sensing itu terlalu tinggi, apalagi buat anak-anak. Makan sudah habis, kalau ini kan nggak tega, gitu kan makanya. Tapi di sisi lain sebetulnya karena mendukung anak itu juga manja sama ibunya sebetulnya. Tapi di sisi tertentu ketika ibunya sensingnya kuat gitu kan, disiplinnya kuat ya anaknya nggak nurut. Karena tadi ketika ibunya marah, sensing marah ke thinking nggak efektif. Harusnya dukung aja. Ketika sudah dukung dinasihatin bukan marah. Ketika marah nggak efektif. Akhirnya bapaknya karena ditaklukkan, bapaknya memang ya nerima aja, dia ngikut aja. Makanya anak sih lebih senang ke bapaknya. Karena nggak sering dimarahin, nggak pernah dimarahin bahkan gitu. Makanya kadang-kadang bahkan minta makan aja karena dia gemes kan si ibunya ini habis telepon lah si adik ipar, suruh nelfon video call ke si anaknya. Pinter juga nih caranya kan. Gak usah dengan energi banyak, kasih tahu makan aja dia orang. Makanya Itu bukan masalah gak nurut orang tua. Bukan, memang genetiknya gitu. Iya. Genetiknya orang thinking itu kalau ke sensing dia butuh orang sensing, tapi butuhnya bukan diomelin. Butuh support. Iya, beda. Jadi ketika kita butuhnya disupport sama orang, kan misalnya suami kan, makanya kan kenapa rekomendasi pertama Stephen itu suami didukung istri. Suami itu butuhnya didukung, bukan ditaklukkan. Ya kan? Itu sudah didukung. Bukan malah suami mendukung kan gitu kan. Nalurinya kan harusnya gitu kan. Butuh didukung dan istri nalurinya kan harusnya mendukung suami. Kalau kebalik-balik kan jadinya yang menyesuaikan lagi. Enggak secara genetik lagi. Jadinya ya memang harus, makanya nanti ketika nggak sesuai dengan fitrah ya lebih berat kita jadi. Kesusu kan. Dan langsung pulang apa cek santai. Untuk susu kan. Nah ini Bisa ya lama kan. matre. Mau dengerin juga nggak apa-apa bu. Ilmunya banyak. Nah ini perbedaan di Stephen sama di psikolog umum. Kalau psikolog umum itu IE-nya, introvert extrovertnya bisa berdiri sendiri dan besar biasanya. Kalau di Stephen kecil. Makanya kalau di Stephen itu netral, sifatnya genetik dan sifatnya cuma kemudi. Harus nempel sama mesin kecerdasan tadi. Kalau nggak nempel nggak bisa. Kalau yang di psikolog itu sifatnya traits atau sifat, dia melekat. Biasanya kalau kita kenal di psikolog itu introvert cenderung pendiam, ya, mau kemana-mana. Extrovert ya wah punya teman banyak. Stephen nggak gitu. Saya notif kondisi saat ini di psikolog, makanya kayak MBTI itu kemandirian juga. Nah ini yang menarik di Stephen. Orang introvert sama extrovert itu beda. Sumber stimulinya orang introvert itu dari dalam, orang extrovert dari luar. Jadi orang introvert kecenderungannya lebih punya prinsip, lebih susah di arah-arahin. Kalau nggak muncul dalam dirinya sendiri. Falsafah hidupnya sama-sama pengen ibadah, tapi orang introvert itu suka diancam. Orang extrovert suka surga. Suka surga, cari surga, diiming-iming. Sehingga ketika sama orang extrovert misalnya kita ngancam orang extrovert nggak ngefek bu. Saya extrovert ya diancam-ancam. Mana nggak dikai duit yus. Kalau orang introvert itu beda, sukanya memang diancam. Anak saya introvert yang pertama, tinggi introvert, suka dia kan suka orang pinter, pinter kan, suka sekolah. Ketika tidurnya agak malam gitu kan, nggak tidur. Orang thinking memang overthinking bu, susah tidur. Dia cuma bilang gini, enak. Kalau kakak nggak mau tidur, besok kesiangan nggak usah sekolah ya. Tidur. Kalau orang introvert itu diancam enak, jalan. Kalau orang ekstrovert diancam, nggak mempan bu. Nggak sekolah juga. Oh nggak jawabannya, repot kan ya. Itu kalau kecenderungannya mungkin walaupun mungkin sesekali introvert dikasih memang juga mau, tapi nggak sering. Kecenderungannya pasti kesini. Orang extrovert kecenderungannya dimiming, makanya orang extrovert butuh difasilitasi, orang introvert butuh ditantang. Sama-sama kita mau kasih sepeda misalnya dia, sama introvert jangan langsung dikasih hadiah, nggak menarik buat dia. Ini yang extrovert. Introvert, maksudnya kalau kita kasih ke introvert, hadiah kan nggak masuk diancam. Kalau dia kok diancam, kan nggak ngancam.
mending kalau orang introvert itu kayak misalnya dia memang suka uang sakunya pas gitu. Terus ketika nggak dikasih uang saku, misalnya dia nggak dikasih uang saku, nggak ini, oh nanti kalau nggak, misalnya ya kita mau ngasih semangat ke orang introvert biar dia gimana caranya biar ranking 1, ya enak. Misalnya di uang saku dia penting buat dia, uang fencing misalnya. Kalau orang feeling misalnya, ya sukanya misalnya tidurnya masih sama ibu atau bapaknya. Orang feeling cukup bilang ini, kalau introvert ya, kalau nggak mau belajar, mama nggak mau tidur sama kamu. Belajar bu. Kalau orang feeling, tapi kalau orang sensitif digituin nggak ngaruh. Uang saku ngaruh kalau sensitif. Sakumu tak kurangin ya gitu. Orang tinggi beda lagi, makanya kita harus tahu. Kalau nggak tahu ya susah kita ngasih fasilitas. Kalau yang extrovert tuh ngasih fasilitas. Sering-seringnya kita kan suka ngancem semuanya kan, anak-anak diancem kabeh. Ternyata ekstrovert. Makanya ya macam deh. Kan feeling ekstrovert tadi. Ya enggak ngaruh, Bu. Emang dia suka dikasih sesuatu. Semangat kan? Tuh. Nah, apalagi dikasih sesuatunya yang itu figur. Itu orang tambahnya tertingginya orang feeling ekstrovert. Maksudnya? Ya apa namanya, orang feeling extrovert itu kan butuh fokus orangnya kan, yang jadi figurnya dia siapa, misalnya ibunya, bapaknya, atau bahkan nabi. Jadi kalau mau ngasih nasihat nyambung ke situ enak. Rasulullah itu sukanya itu orang yang kayak gini nih, itu figur, jadi nyambung. Feeling extrovert itu sensitif memang orangnya. Sensitif, empati, toleran, penempa. Karena orang yang extrovert itu lebih suka untuk, kalau bahasa kita kingmaker. Kingmaker itu yang ya kalau di film itu gimana caranya jadi pemimpin. Nah dia sederhana. Dia di belakang layar yang bisa nyupport nih orang, nyiapkan orang jadi orang besar. Itu feeling extrovert. Penempa, komunikatif. Nah negatifnya menunda-nunda dan angin-anginan. Santuy ya, makanya feeling itu santuy. Karena feeling itu harus dibangkitkan moodnya. Bangun suasana hati yang positif, yang disukai. Misalnya salah satunya bisa dituruti dulu kemauannya dia. Dengan janji setelahnya baru belajar misalnya. Keyboard mas, keyboard. Aku pakai mengkoreokan. Nah, orang figur sebenarnya. Ini deketin ini. Entah guru, teman diskusi, narasumber yang disukai. Makanya ketika misalnya mau di Mesir, cariin nih guru favoritnya dia ada di sana nih. Atau kita brandingkan orang yang orang-orang besar kan banyak di Mesir. Nah itu kan ketika nyambung di dia enak kan? Karena orientasinya orang feeling itu orangnya dulu, enggak yang lain dulu. Makanya ketika orang tuanya bisa menempatkan anaknya untuk memfigurkan Nabi dan Rasul, orang-orang ahli ilmu, enak. Dimanapun dia aman ini. Yang penting lingkungannya baik. Dan salah satu orang feeling itu suka terkenal sih. Lebih ke feeling introvert. Dia show off dia. Tapi bukan show off yang kayak sensing, bu, beda. Terkenalnya beda. Orang feeling itu terkenalnya gimana ya? Apalagi feeling introvert sih. Kalau extrovert nggak terlalu. Memang nggak terlalu suka yang terkenal banget. Orang feeling introvert itu lebih suka ketika dia bisa jadikan orangnya jadi terkenal. Bener ya? Lebih seneng gitu kalau introvert. Kalau introvert dirinya sendiri. Kalau extrovert suka orang lain. Dia penempa. Makanya tapi memang dia suka lingkungan yang di lingkungan itu positif, suka saling kasih pujian, dukung gitu sama. Nah ini tangki cintanya orang-orang feeling nih di 3 hal. Karena yang memberikan cinta ya perhatian, pujian, sama ngumpul. Nah, orang feeling suka kumpul.
seneng kumpul ya Mas ya? Sering-sering kumpul keluarga Bapaknya seneng? sefrekuensi dia. Kumpul sama keluarga kan seneng kan? Kenapa? Kumpul keluarga. Kumpul keluarga. Ya, cuma kalau keluar untuk acara-acara formal itu enggak. Iya. Cuma kadang kumpul sama temennya di desa apa di mana itu. Suka kadang suka keluar. Iya, kalau orang feeling lebih sukanya memang kecondongan tertentu. Misalnya yang memang sudah nyambung, seneng, Iya. apalagi feelingnya kan tadi, feeling ketinggian gitu kan. Nah, memang harus pilih-pilih. Pilih-pilih. Ya pilih-pilih. Tapi ketika sama yang cocok itu mau diajak kemanapun gaspol. Oh, kemarin pulang sebentar sehari hanya untuk kumpul di Pizza Hut, setelah itu balik. Sehari. Terus ini tak suruh pulang. Ya, orang-orang feeling itu memang apa ya? Dia ini sih Bu, orang-orang feeling ini selama sama orang yang cocok gitu kan kumpul. Karena eksitasinya orang feeling itu besar, tapi moodnya juga harus dibangun. Inhibisi dalam dirinya itu tinggi juga. Makanya orang feeling itu orang feeling itu dia sebetulnya eksitasinya tinggi, butuh kumpul-kumpul sering diajak sebetulnya enak cepat mau. Tapi hambatan dalam dirinya juga tinggi, makanya tadi pilih-pilih. Ketika orang itu dendam, mau, yes, gak bakal laku. Orang-orang yang disenangi nggak jalan, nggak jadi jalan. Kalau dari diajak kumpul-kumpul paling gak enak itu orang sensing. Intensitasnya paling tinggi, hambatannya paling rendah. Nah, jalan soponya nggak masalah orang sensing, karena energinya besar. Nah ini perhatian, pujian. Jangan lupakan itu, karena orang feeling butuh perhatian. Orang feeling butuh pujian. Makanya perhatian. Pujiannya ke orang, ke diri. Apapun yang dilakukan pasti dihargai, support, perhatian, kasih perhatian khusus. Makanya orang feeling itu kalau jauh, saya memang suka. Ketika ketemu sama orang yang disayang, disenangi, dicintai itu biasanya memang harus kelihatan, kalau perlu disentuh. Makanya kalau perempuan feeling itu seneng banget dibelai, disayang, disentuh. Doanya itu Iya. Kalau suaminya nggak peka, repot. Orang feeling itu nggak butuh hadiah, Bu. Ya. Yang penting senang disayang. Nggak butuh hadiah, hanya tak sayang aja. Bisa nggak ada hadiah. Wah, repot tadi kan. Aku pakai kompor itu. Oke. Nah, kali berhasilnya orang feeling, apalagi feeling ekstrovert itu bercengkrama. Ketika dia lagi drop, dia lagi putur tadi ya, dia butuh ketemu sahabatnya. Ketemu sahabat, cas lagi tinggi tuh enak. Jadi kalau kelihatan anaknya loyo, telepon sama sahabatnya, terus mungkin deket sama bundanya, deket sama siapa, dihadirkan. Biar full lagi, biar semangat lagi. Kalau diusir jauh, dia malahan. Oke. Gitu ya. Casnya jangan pakai power bank. Kata kuncinya. Nah, kata kunci orang feeling itu merasakan pernafasan, memimpin, dicintai dan mencintai. Jadi kenapa kok pernafasan? Orang feeling ini walaupun gampang capek, tapi kalau disuruh ngomong 24 jam full pun bisa. Suruh dengerin, suruh ngomong itu paling bisa. Dengerin. Kalau ngomong loh ya, tapi kalau aktivitas ya. Aktivitas turu ya. Tapi kalau untuk ngomong, orang feeling potensinya besar. Dia ngomong seharian aja kuat. Bahkan ketika habis ngomong tambah ngecas. Saya ada orang feeling, kliennya temen itu kalau tiktokan 5 jam habis tiktokan 5 jam bilang gimana? Saya seneng banget, ya Allah ini tiktokan ngoceh 5 jam kok seneng banget, ini gimana? Orang feeling soalnya feeling perempuan lagi gitu. Itu kalau buat orang yang lain aduh sumpah Bu, gak bisa kalau gak feeling. Nah kalau feeling extrovert itu mencintai, memang dia suka tadi, karena kingmaker kan fokusnya ke orang lain. Kalau FI fokusnya ke dirinya, gimana caranya dia dicintai, makanya lebih semangat jadi public figure. Nah ini
ekstrakurikuler yang paling oke buat feeling itu storytelling, Public speaking, public speaking, presenter, pil dacil, maraton, storytelling, public speaking. maraton memang Presenter. untuk ini menguatkan pernapasan karena kan organ dominannya orang feeling itu di paru-paru. 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 Makanya mau kecenderungan orang feeling paru-parunya lebih besar dibanding orang lain yang lain. Nah ini gambaran besarnya nih. Kalau FE itu kingmaker, psikolog. Saya kan gambaran psikolog kan suka bantu orang. Kalau FE itu leader politik. Langsung dengerin aja. Sini itu anak videonya. Kalau orang FE itu kecenderungan sih psikolog. Jadi kingmaker, mencetak orang-orang berhasil itu puncaknya orang-orang feeling extrovert. Ini sensing introvert, sensing extrovert, thinking introvert, thinking extrovert, intuiting introvert, intuiting extrovert, instinct. Nah, yang kita di bold yang Feeling kingmaker. ya, mencetak orang berhasil. Psikolog. Salah satunya kan psikolog kan buat Berarti orang. dia malah bukan dirinya sendiri ya, malah orang lain. Iya, malah Malah mencetak orang lain berhasil. mementingkan orang lain. Tapi kan ketika orang lain bisa berhasil, kalau bisa ada bukan. Dan orang feeling extrovert ya karena fokus ke orang lain kan banyak bu. Kalau jadi dokter bisa orang feeling. Kenapa? Dia nolong orang. Fokusnya ketika dokter jangan fokus ke ilmunya, nggak nyambung sama orang feeling, nggak seneng, membosankan itu. Tapi ketika kita motivasi dia apa? Jadi dokter itu salah satu potensi yang bisa nolong banyak orang. Dan di zamannya Rasulullah, 2 penghasilan tertinggi itu guru dan dokter. Iya kan? Karena dokter itu menyembuhkan orang, menyembuhkan fisik, guru menyembuhkan rohaninya. Nah ini karir. Sekolahnya di komunikasi, public speaking, psikolog, psikiatrik, administrasi negara banyak. Public speaking. Nah ini kan secara umum soalnya memang ya, fokus ke sekolahnya Mesir ya. Ya intinya kata kuncinya orang feeling itu ke orang. Pokoknya kalau ada asal orang itu insya Allah nyambung. Kalau kita perhatikan kan kata kunci semuanya ini kan ke orang lagi kan. Politik, speaking, psikologi. jadi kerjanya misalnya ke komputer nggak nyambung orang gitu. Jadi programmer gitu loh. Wah kok malah seneng programmer? Ya nggak apa-apa kan minat awal mungkin. Karena kebiasaan mungkin. Apa lihat teman-temannya? Karena lingkungan. Ya karena tadi bu, fokusnya dia kan ke teman. Ya. Nah ketika lihat teman-temannya kok ke situ, makanya kan bener ibu. Mungkin ketika dialihkan ke Mesir dia dapat temannya yang beda lagi, Iya, nggak amin. pas. Amin. Mungkin jalannya Allah kan ke sini, Iya. ternyata biar memantapkan. Berarti bukan programmer. Bukan, programnya bukan. Tapi kalau misalnya dia programmernya fokusnya misalnya gini ya, saya bukan program yang untuk bisa bermanfaat banyak orang. Itu bisa juga. Tapi potensi yang lain nggak ke sana nanti bu, karena dia kan Gitu. ya kan ke komputer, nggak ketemu orang, ngasah empatinya, ngasah simpatinya, ngasah dia untuk komunikasinya kan jadi kurang. Jadi Komunikasi. emang Kamu itu public speaking. Ya berarti bener yang kelas 1 itu waktu diterusin public speaking itu ceramah itu. Karena kelas 2, 3 itu teman-temannya ke game programmer ngawle. Ini Berarti mau teman- tak kembalikan lagi. berarti mungkin temennya barangkali itu punya kenangan indah buat masnya. Karena Mungkin ya, yang ya. peduli itu kan ngobrol, karena adik saya juga feeling tapi suka nge-game. Karena yang di game mungkin barangkali bukan gamenya yang penting, dia ketemu teman-teman kan bisa interaksi di game. Ya, bisa interaksi di game. Nah iya bisa interaksi di game, apalagi misalnya dia jauh sama teman-temannya yang dia suka sudah oke, sudah enak, enjoy di game terfasilitasi. Ya. Seperti Karena itu. kalau dia nunggu nelpon kelamaan, dan temennya suka nge-game, Ya. akan repot. Karena memang orang feeling itu salah satu suka temennya di sensing, dan sensing itu ketika kecanduan game susah. Karena memang dia suka fun, apalagi sensing introvert.
mencari kesenangan dalam hidupnya. Ya, Tuhan. Cuma salah Anak jalan. terhasilnya ya Allah. Ini hukum. Ini siapa ngomong soal masjid? Ya. Itu ke anak politik, hukum, budaya, hubungan internasional, kehumasan, seni, komunikasi, publik, speaking, psikolog, politik. Itu agamanya nggak ada ya? Kalau yang Sebetulnya kalau agama sih gini Bu, kalau Gimana? agama itu apa namanya? Kalau minat utama agama pasti di insting secara naluri ya, secara Iya. genetik. Kalau semuanya sebetulnya kalau disangkutin agama masuk aja. Kalau agama itu insya Allah nggak ada yang nggak masuk. Tinggal kita ambil perannya di mana. Karena kan kayak misalnya harusnya konsep di dalam kita di beragama itu kan harusnya orang-orang muslim ini menguasai semuanya. Soalnya dokter yang ahli agama, ya kan? Nggak hanya ustadz aja yang ahli agama nih, harusnya dokter ahli agama. Jadi dokternya ini nggak nyimpang, nggak apa namanya, misalnya di dokter ini dia nggak mengutamakan, padahal di dokter itu kalau kita konsep di Islam misalnya salah satunya kan yang menyembuhkan kan Allah, bukan kita, bukan obat gitu kan. Nah ketika kita fokusnya di situ, dokternya makin sudah benar dari SD sampai kelas 1 kelas 2 itu sudah benar mahir pidato. Tapi kenapa dia kelas 3 melenceng? kan sebetulnya kan ya tadi yang paling penting bukan mahir pidatonya, tapi tadi orang feeling ini fokusnya ke orang. Nah tinggal dia di masa hidupnya ini ketemu orang yang kayak gimana yang menurut dia penting, pengaruh. Dan kita kan nggak bisa ini kan, nggak bisa ngatur dia, nggak boleh ketemu sama ini, nggak bisa. Makanya yang kita bisa kan kita ngarahkan gimana lingkungannya sebaik mungkin. Ini lebih penjabarannya lebih komplit daripada yang sidik jari dulu. Waktu sidik jari selesai dikasih itu kertas saja sudah, ini anakmu ini. Kalau kertas saja nggak menarik Bu, kalau saya. Nah, itu lo 350. Iya. Ini kan kalau cuma kertas kan interpretasi orang beda-beda ya. Iya. Dia berpikir sendiri-sendiri. Nanti kayak itu fokusnya nanti, oh anakku pidalcil misalnya kan. Ketika pidalcil. Politisi, trainer, inspirator, motivator, psikolog, psikiater, konselor. Intinya orang feeling itu kata coachnya di komunikasi sama ke orang. Kalau dua ini bisa masuk, enak tuh. Oke, budaya, diplomat. Enak sih orang feeling itu. Intinya ke orang lain. Di sini masih deket ya? Ini di sini nanti ajakin sana. Nah, udah. Ternyata lama juga. Enggak, rasanya yang nyantai. Nah, ini misalnya di pilihan awalnya orang feeling itu IPS, bahasa baru IPA. Kalau di umum ya. Kita bahasanya umum ya. Rekomendasi jurusan umum IPS, IPA-nya terakhir. IPS dulu. Tapi enggak harus bahasa IPA. ya yang sesuai umur dan pendidikan sosial ya. Mengenal diri memerlukan perjuangan yang berat, namun hasilnya mampu mengenal Tuhannya dirahmati Allah pasti survive. Sayyidina Ali ya, tweeting. Kita lihat hasil tes yang selanjutnya. Yang mana? Yang ini top tadi yang ada ini itu Mas. Ini mestinya salah dulu. Ya sudah. Ternyata banyak penjabarannya. Ya kalau mau cepat sebetulnya bisa Bu.